Assalamualaikum. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Mas Ruhi, Bu Erma, Bu Lindra, dan kepada seluruh dosen maupun tenaga pendidik yang ikut dalam acara pada siang hari ini. Tujuan kita untuk hari ini adalah kita menuntaskan sesi kuliah gabungan kita yang keempat. Jadi kita akan sama-sama menyimak materi perkuliahan yang akan disampaikan atau dibawakan kembali oleh Pak Mas Ruki. Ini beliau adalah dosen dari Tikes Ngesti Waluyo dan punya segudang pengalaman baik manajemen maupun lapangan. Ngaten nggih Pak, monggo kita saling berbagi ilmu, saling berguru kepada beliau karena beliau ini pengalamannya sangat banyak. Mahasiswa jangan enggan untuk bertanya, tanyalah sebanyak mungkin karena ini adalah waktu yang tepat. Jadi saat-saat belajar seperti ini adalah saat yang tepat untuk kita bertanya, ngawruh ilmu gitu kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, utamanya Pak Mas Nugi. Ngoten, mungkin Bu Lindra ada sedikit yang mau disampaikan atau monggo bagaimana Bu Lindra, ada yang ingin disampaikan? Tidak Bu Arum, saya rasa mungkin langsung ke peran utama saja nggih. Iya, setuju. Untuk menghemat waktu kan. Saya persilahkan Saya Pak rasa Mas. seksi diskusinya agak panjang gitu ya Bu Lindra. Saya serahkan waktu dan tempat kepada Pak Mas Ruhi. Monggo Bapak untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat selalu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama belajar mengenai pengawasan di dalam manajemen. Agar kegiatan hari ini menjadi kegiatan bukan hanya belajar tetapi juga ibadah, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa menurut iman dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga Tuhan membimbing kita untuk bersama-sama membukakan pikiran kita bersama untuk berdiskusi mengenai monitoring program manajemen. Mahasiswa yang saya hormati, Anda adalah remaja, adalah masa depan bangsa. Kalau kaum senior adalah masa lalu. Jadi di depan Anda adalah masa depan bangsa. Oleh karena itu Anda harus menyiapkan yang sebaik-baiknya agar tujuan bangsa Indonesia tercapai. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan yang baik, baik untuk diri sendiri maupun untuk komunitasnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga agar perencanaan yang sudah disiapkan itu dapat terlaksana dengan baik. Yang muda yang harus berencana, yang tua pun tetap berencana untuk menyiapkan diri di kemudian hari. Perkenankanlah saya mau mengabsen beberapa mahasiswa yang ada catatannya pada saya, karena yang tertampang di situ foto-foto, realnya saya belum tahu. Yang ada gambar hidupnya itu kan para pelaku-pelaku pendidikan. Yang mahasiswanya yang mana? Saya ingin mengetahui gambaran visual. Saya absen. Grace Soyas Luhur, Kris Mulyanto, bukalah wajahmu. Ya, bagus. Gitu. Ternyata ganteng juga.
punya prospek ke depan yang lebih bagus. Mudah-mudahan Anda bisa memimpin suatu usaha di bidang pelayanan kesehatan. Kita kan tidak tahu. Kalau mau pasti bisa. Yang kedua, Firdos Mukti Wicahyono. Bukalah wajahmu. Firdos. Kalau belum mandi, mandi dulu. Gamaliel Aurelia Saputra hadir. Firdos Gamalia. Hadir, Pak. Mana wajahmu? Ada kesulitan di kamera? Sinyal, Pak, susah. Ya. Sekarang Devi Yuliarti. Devi Yuliarti, adakah? Eka Winarti? Ada, Pak. Mana. Eka Winarti, ya. Wahyu Nastin? Ada, Pak. Wahyu Nastin ternyata kakung ya? Nggih, toh, Pak. Iya, aku sudah pernah lihat wajahmu. Terima kasih. Kastun Nugroho. Ikut enggak? Yang sudah berpartisipasi 36 orang, termasuk 3 orang yang punggowo. Berarti mahasiswanya hanya sekitar 31-32 ya. Para mahasiswa yang saya cintai, saya sayangi, saya hormati, dan saya banggakan, barusan saya melakukan absensi. Apa tujuan absensi itu? Dalam kaitannya pembelajaran hari ini. Ada yang bisa jawab? Kok diem aja kayak perawan? Mungkin Ada untuk yang mengenal tahu? satu sama lain, Pak. Mengenal satu sama lain. Kemudian ayo. Lebih akrab mungkin, Pak. Iya, betul. Terus? Yang tidak kalah penting, memastikan bahwa panjenengan itu betul-betul hadir mengikuti pembelajaran. Jadi kita akan memastikan apakah Anda itu mengikuti kuliah, apa hanya pasang foto, kemudian ditinggal, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan. Jadi absen tadi mempunyai fungsi komunikasi dan juga fungsi kontrol, serta ingin mengetahui aspek-aspek non-formal yang lain. Nanti kita belajar, kita buka. Admin minta tolong, saya mau share screen. Monggo, sampun sudah bisa loh, Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti tidak ada gangguan. Terima kasih. Biasanya di tengah-tengah materi, laptop saya rada ngerandut. Mohon difahami karena laptop saya itu kebak. Ada 2 gambar yang saya sajikan. Yang namanya pengawasan yang mana, yang namanya pengendalian yang mana. Ini ada gambar 1, ada gambar 2. Yang pengawasan yang mana, yang pengendalian yang mana. Ada yang bisa jawab, mahasiswa terkasih? Pengawasan sebelah kiri, Pak. Pengendalian sebelah kanan.
Sebelah kiri yang pakai kaca pembesar, Pengawasan. pengawasan. Pengendalian yang sebelah. Kanan. Jadi kalau pengendalian perlu pengawasan tidak? Perlu, Pak. Perlu. Kenapa perlu pengendalian, perlu pengawasan? Supaya bekerjanya terarah. Iya. Iya, jadi betul. Mengendalikan itu kan harus tahu arahnya, harus tahu standarnya. Sehingga mengendalikan itu butuh pengawasan atau butuh pemantauan. Kita melihat beberapa definisi menurut para ahli. Kadang-kadang kita agak rancu, namun demikian sebetulnya pengawasan dan pengendalian itu tidak jauh berbeda, hanya sedikit perbedaannya. Ada yang mengatakan kalau pengawasan itu berkala, kalau pengendalian harus terus-menerus yang dilakukan oleh suatu pimpinan, suatu organisasi atau yang berkepentingan. Saya diberi kontrak kerja dari Stikes Ngesti Waluyo bahwa selama 100 menit ke depan kita bersama-sama berdiskusi untuk dapat melakukan hal-hal dengan tujuan instruksional umum, mahasiswa memahami fungsi pengawasan. Jadi output yang harus kita lakukan selama 100 menit, Anda diharapkan memahami fungsi pengawasan. Indikator tujuan instruksional khususnya ada 7 yang harus dicapai. Ini pesan sponsor. Jadi kita harus mengikuti karena sponsor sudah membuat perencanaan pembelajaran. Saya yang ditugasi untuk menyampaikan materi sesuai dengan pesan sponsor. Jadi setelah 100 menit diharapkan mahasiswa bisa menyebutkan dengan benar dengan evaluasi nanti akhir semester arti, maksud, dan tujuan pengawasan. Kemudian yang kedua, tahapan pengawasan, macam pengawasan, metode pengawasan, prinsip pengawasan, peran pimpinan dalam pengawasan, serta prosedur pengawasan. Perpustakaan yang saya pakai untuk membahas ini adalah dari Mariyati Rahman mengenai ilmu administrasi dengan penerbit Sah Media terbitan Kota Makassar 2017, kemudian Rahardi Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia dari Malang, kemudian S. Arifin Manajemen Kesehatan dari Pustaka Benua. Banyak literatur yang bisa kita gunakan, namun demikian pada prinsipnya tidak jauh berbeda. Agar kita bisa sepaham di dalam membahas pengawasan, maka kita akan samakan pola pikir pengertian pengawasan. Dari literatur yang kami baca menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja. Jadi yang diperhatikan adalah proses dalam menetapkan kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Di dalam pertemuan hari ini ada 7 indikator kinerja yang harus tercapai, artinya Anda harus bisa menjawab pertanyaan pada saat ujian dengan benar. Yang disebut kinerja, kadang-kadang orang itu bekerja 1 hari penuh. Kinerjanya itu yang seperti apa? Yang disebut dengan kinerja. Kinerja dengan bekerja itu berbeda. Kinerja itu adalah kata benda, kalau bekerja itu adalah kata kerja. Jadi nanti akan kita bahas kenapa kinerja itu harus diukur. Kemudian menurut Stoner, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jadi pengawasan itu seperti mata uang
bolak-balik dengan perencanaan. Jadi perencanaan tanpa pengawasan, maka hasilnya tidak akan diketahui dengan sebaik-baiknya. Jadi pengawasan merupakan tindak lanjut daripada perencanaan setelah program berikut-berikutnya. Menurut Mas Robert, dalam bukunya Mariyati Rahman, pengawasan adalah proses sistematis meliputi kegiatan penetapan standar. Jadi sebelum melakukan pengawasan, dimulai dari penetapan standar pelaksanaan pada tahap perencanaan. Jadi pengawasan dimulai dari perencanaan. Mempersiapkan sistem feedback. Jadi sebelum dilaksanakan pengawasannya pun sistem umpan baliknya sudah disiapkan. Kemudian melakukan perbandingan antara kegiatan yang dilakukan atau telah dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi perbandingan itu dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan atau setelah kegiatan, sehingga pengawasan di sini termasuk di dalamnya adalah pengawasan pada saat proses maupun pengawasan setelah proses selesai. Kemudian menentukan dan mengukur penyimpangan yang terjadi. Jadi setelah dibandingkan mengukur penyimpangannya. Penyimpangannya masih bisa ditoleransi apa tidak ada pengecualian atau tidak, serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi menurut Robert, pengawasan dimulai dari persiapan kegiatan, pelaksanaan, dan akhir kegiatan. Jadi kalau boleh dirangkum, pengertiannya meliputi proses untuk menjamin tujuan organisasi agar tercapai, kemudian penetapan standar pengukuran kegiatan dan tindakan korektif kalau terjadi penyimpangan, kemudian menemukan, mengoreksi penyimpangan hasil dibandingkan dengan rencana standar. Tujuannya adalah tercapainya kegiatan sesuai dengan rencana. Kenapa pengawasan itu perlu? Karena ada beberapa gejala, beberapa indikator yang memerlukan pengawasan. Misalnya, terjadi penurunan pendapatan atau profit namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Di dalam pelayanan kesehatan, misalnya, kita tahu bahwa angka kesakitan di masyarakat misalnya sekitar 1,4%. Kemudian diperkirakan yang datang ke unit pelayanan itu 50%. Karena mungkin yang 50% bisa melayani pengobatan mandiri. Kemudian setelah dihitung jumlah kasus yang diperkirakan bisa datang misalnya 1.000. Yang datang hanya 25. Kita perlu melakukan suatu pengawasan. Kenapa terjadi hal seperti itu? Apa yang tidak berjalan pada faktor apa sehingga mereka tidak mau datang ke unit pelayanan? Apakah terjadi penyimpangan pelayanan? Apakah mutu pelayanan? Apakah variabel petugas yang tidak menyenangkan di dalam memberikan pelayanan? Gejala yang kedua adalah penurunan kualitas pelayanan, teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. Jadi kalau ada satu keluhan dari para pelanggan, itu menjadi satu indikator penting perlunya pengawasan. Karena tidak semua orang berani menyampaikan keluhan. Dan hati-hati, keluhan yang sedikit itu mengikuti fenomena gunung es. Yang kelihatan sedikit, tetapi sebetulnya yang punya keluhan banyak dan belum berani menyampaikan keluhan. Apalagi kalau di unit pelayanan tersebut tidak menyediakan kotak keluhan. Kalau istilahnya orang gunung, bukan
fenomena gunung es atau Eisbein fenomen, tetapi fenomena kebo jerum. Kalau para petani paham kebo jerum itu kerbau yang bermain di lumpur, yang kelihatan hanya kepalanya sedikit, tetapi sebetulnya kerbaunya besar tertutup lumpur. Menurut adanya keluhan pelanggan, walaupun cuma satu, perlu dilakukan suatu pengawasan di dalam pelayanan. Mungkin keluhan itu berkaitan dengan tarif, mungkin berkaitan dengan mutu pelayanan, atau mungkin dengan sikap dan kenyamanan pelayanan. Gejala berikutnya adalah ketidakpuasan pegawai. Jadi kalau ada pegawai yang tidak puas di dalam hal apapun yang berkaitan dengan manajemen, itu menjadi indikator. Kemudian produktivitas kerja yang menurun, itu juga menjadi indikator. Sehingga seorang manajer, seorang kepala bagian, seorang kepala unit pelayanan harus peka mendengar bawahannya. Jadi harus mempunyai komunikasi yang bagus sehingga komunikasi dari bawah terdengar. Jangan sampai komunikasinya terhambat, tahu-tahu masalahnya sudah menjadi berat. Yang sering menjadi masalah adalah berkurangnya kas suatu unit organisasi karena pengeluaran yang berlebihan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu menjadi hal yang sangat penting. Kemudian beberapa gejala yang lain adalah banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Artinya pembagian kerjanya tidak tepat atau mungkin customer yang harusnya datang, dia tidak datang sehingga pegawai itu tidak melakukan pelayanan. Itu perlu dilakukan pengawasan. Kemudian tidak terkoordinasinya setiap pekerjaan dengan baik. Oleh karena itu, saya beri gambar bahwa seorang pengawas kegiatan seperti orang membawa kaca pembesar, jadi harus jeli. Kemudian jika terjadi biaya melebihi dari anggaran yang ditetapkan. Kemudian adanya penghamburan dan efisiensi, itu merupakan gejala dari suatu kegiatan yang perlu pengawasan. Adapun manfaat pengawasan dengan demikian adalah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diarahkan semaksimal mungkin. Jadi kalaupun tidak bisa mencapai 100%, jika bisa mencapai 80% pun sudah bagus. Halo, sama Pak Mas Ruhi. Hilang guys, sepertinya suaranya. Iya, hilang. Coba saya hubungi. Mungkin terpental. Sebentar, saya hubungi. J Bu Erma, monggo. Mungkin terkendala sinyal. Iya, ada masalah koneksi. Saya lanjutkan. Ya. Itulah salah satu hambatan
adanya proses pengawasan yang baik dan cepat dapat merangsang karyawan bekerja lebih giat, berprestasi, dan mengembangkan kreativitas. Jadi dengan adanya pengawasan yang manusiawi, dengan komunikasi yang baik, merasa bahwa yang dikerjakan itu dilihat, kemudian kalau betul boleh lanjut, kalau ada kekurangan atau penyimpangan diberi bimbingan, maka akan menyebabkan karyawan menjadi lebih giat belajar, giat berprestasi, giat belajar mengembangkan kreativitasnya. Jadi pengawasan itu punya manfaat yang cukup bagus bagi pengembangan pekerjaan staf. Menurut Dunn, dalam bukunya Pak Arifin, fungsi pengawasan itu adalah untuk ketaatan dan staf dan semua yang terlibat mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan. Jadi itu fungsinya. Jadi di dalam pelayanan fungsional yang terstandarisasi, mestinya apapun pelayanannya itu mempunyai SOP, standar operasional prosedur yang bisa dipakai oleh seluruh petugas profesional di situ. Baik itu dokter, perawat, bidan, sanitasi. Saya ulang lagi, jadi standar operasional prosedur itu menjadi hal yang penting karena akan membuat semua staf mengikuti petunjuk pelaksanaan standar operasional prosedur tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah auditing, menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan pihak tertentu, pihak penerima telah mencapai. Auditing bukan hanya pada keuangan. Di dalam pelayanan kesehatan ada audit maternal, audit kematian perinatal, ada audit kematian balita. Apakah SOP yang sudah disiapkan dikerjakan dengan baik? Kemudian melakukan audit pemberian makanan bayi yang mengalami gizi buruk, yang stunting. Jadi misalnya program PMT itu apakah sampai kepada sasaran yang tepat, apa tidak. Kemudian kalau sampai apakah dimakan, kemudian cara mengolahnya apakah betul, itu adalah fungsi pengawasan di dalam pemeriksaan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah laporan. Jadi dari hasil pengecekan, ketaatan, dan pemeriksaan menghasilkan suatu hasil informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial di masyarakat sebagai akibat kebijakan yang sudah disampaikan dalam suatu periode. Jadi laporan itu biasanya dilakukan untuk menilai hasil program selama satu periode kegiatan. Bisa 1 tahun, bisa satu waktu tertentu tergantung programnya. Jika programnya pelatihan, ya selama pelatihan, apakah hasil pelatihan itu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Kemudian apakah terjadi penyimpangan, apakah terjadi perubahan di dalamnya. Kemudian fungsi yang keempat adalah penjelasan, yaitu menjelaskan jika terjadi sesuatu
sebagai akibat dari kebijaksanaan. Dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok, sehingga bisa mengetahui apa yang terjadi, mengapa terjadi seperti itu. Itu fungsi pengawasan. Coba lanjutkan. Sudah mulai. Maaf, saya tarik ke atas dulu. Adapun tujuan pengawasan adalah supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. Otomatis seperti itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin tujuan itu tercapai, dengan sendirinya ketentuan-ketentuan dari rencana harus tersedia, bukan hanya di dalam otak pikiran petugas saja, tetapi tertulis sehingga orang lain bisa ikut memantau, mengawasi apakah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kemudian melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. Tujuan yang pertama itu bisa dipakai untuk mengevaluasi sebelum kegiatan dilakukan. Jadi evaluasi sebelum pelaksanaan. Sedangkan yang kedua, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan, itu pada saat proses kegiatan. Dengan tujuan akhir supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana. Itu prinsip dari tujuan pengawasan. Ada juga yang mengatakan bahwa tujuan dari fungsi perencanaan adalah adaptasi lingkungan, meminimalkan kegagalan, meminimumkan biaya seefisien mungkin, kemudian mengantisipasi kompleksitas dari organisasi. Kenapa adaptasi lingkungan menjadi tujuan fungsi pengawasan? Maksudnya agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal. Sebagai contoh misalnya di dalam suatu pelayanan di puskesmas misalnya, ternyata ada beberapa petugas yang harus ikut pelatihan, maka akan terjadi tenaga yang berkurang. Sehingga jika kurang waspada di dalam pengawasan, maka akan ada beberapa bagian yang tenaganya kurang oleh karena perubahan lingkungan, ada yang ikut pelatihan atau mungkin pensiun atau mungkin mutasi, sehingga perlu adaptasi lingkungan untuk menyesuaikan pelayanan yang harus dilakukan, misalnya dengan memobilisasi tenaga yang ada atau merekrut tenaga pocokan. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak saja dilakukan untuk memastikan agar suatu organisasi berjalan sebagai mana rencana yang telah ditetapkan, akan tetapi juga agar kegiatan yang dijalankan sesuai dengan perubahan lingkungan. Karena sangat memungkinkan perusahaan juga merubah rencana perusahaan disebabkan karena terjadinya perubahan lingkungan yang dihadapi, seperti di masa ini. Perubahan lingkungan yang sangat dahsyat adalah adanya COVID-19, maka beberapa program dilakukan restrukturisasi, kemudian pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran yang ada, dan tenaganya pun dilakukan suatu penyesuaian yang tadinya tidak melakukan imunisasi COVID, maka berbondong-bondong difokuskan ke imunisasi COVID. Namun demikian, beberapa pelayanan-pelayanan yang kritikal seperti imunisasi bayi, pemeriksaan ibu hamil,
itu tetap harus dilakukan dengan penjadwalan khusus. Kemudian berikutnya adalah meminimalkan kegagalan secara jelas. Karena kalau kita pengawasan dilakukannya sejak awal, maka kegagalan akan dapat diminimalkan. Tetapi kalau pengawasannya hanya dilakukan pada akhir program, ya sudah terjadi kegagalan, termasuk meminimumkan biaya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah antisipasi kompleksitas organisasi. Maksudnya adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang semakin kompleks. Mulai dari pengelolaan terhadap produk, tenaga kerja, hingga berbagai prosedur yang terkait dengan manajemen organisasi. Dengan adanya kompleksitas organisasi, maka standar-standar operasional prosedur perlu dikuasai oleh atasan masing-masing dan juga oleh para seluruh pelaksana pelayanan. Maaf, rada pelan. Iya. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka pengawasan menjadi sangat penting karena faktor perubahan lingkungan. Jadi perubahan lingkungan itu menjadi faktor yang sangat penting di dalam pengawasan. Kadang-kadang orang menggunakan kesempatan dengan adanya perubahan lingkungan untuk mencari kesempatan dirinya sendiri. Di media massa, dengan adanya perubahan lingkungan, ada isu harga PCR bisa diturunkan. Kalau bisa diturunkan berarti sebelumnya itu sebetulnya harganya bisa rendah, tetapi kenapa tinggi? Nah, itu yang termasuk di dalamnya pengawasan menjadi penting karena ada perubahan lingkungan organisasi. Perubahan lingkungan organisasi bukan hanya di dalam, bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Kemudian yang kedua, semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas. Jadi diharapkan kualitasnya tetap terjaga, semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif. Dengan adanya kompleksitas organisasi, diharapkan semua pimpinan unit menjadi pengawas di unitnya. Termasuk pelaksana pelayanan, itu juga menjadi pengawas melekat atau pengawasan yang sifatnya partisipatif, pengawasan yang melekat pada dirinya sendiri. Misalnya petugas pelayanan vaksinasi. Standar operasional prosedurnya harus diikuti agar pelayanan itu bermutu dan berkualitas. Jika terjadi penumpukan di dalam fase 1 misalnya pada saat screening, maka perlu adanya tambahan tenaga screening. Mungkin karena screening butuh waktu yang banyak, sehingga ini menjadi perhatian dari manajer atau atasannya atau yang bersangkutan untuk mengusulkan perlunya tambahan tenaga. Kemudian yang ketiga, adanya kesalahan-kesalahan itu menjadi faktor penting di dalam pengawasan. Karena kalau tidak ada kesalahan, atasan itu cukup melakukan hal-hal yang sangat kritis saja. Namun demikian, pada umumnya pelaksanaan selalu saja ada kesalahan-kesalahan, sehingga sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
Jadi seorang atasan yang baik harus bisa mendeteksi sebelum kesalahan itu menjadi besar. Itu perlu keterampilan tersendiri. Kemudian pengawasan menjadi penting karena kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Sebagai contoh pelaksanaan pelayanan di puskesmas, di mana pelayanan imunisasi adalah tanggung jawab dokter puskesmas. Namun demikian jumlah dokter di puskesmas itu terbatas, maka kewenangannya dilimpahkan kepada petugas lain, mungkin kepada perawat, mungkin kepada bidan. Kalau dulu sampai pada petugas imunisasi non medis yang dilatih. Namun demikian, kewenangan yang dilimpahkan tersebut, tanggung jawabnya tetap ada pada orang yang memberi kewenangan. Jadi di sini profesi yang memberi kewenangan dokter, maka dokter itu yang bertanggung jawab atas kebenaran, kebaikan, mutu pelayanan vaksinasi tersebut. Sehingga dokter puskesmas perlu memberikan standar operasional prosedur yang harus dilakukan oleh petugas imunisasi, mulai dari langkah-langkah anamnesis sampai dengan monitoring pasca vaksinasi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi perlunya pengawasan karena adanya kebutuhan manajer dalam mendelegasikan wewenang karena banyaknya pekerjaan kan tidak mungkin dilakukan sendiri oleh petugas yang bersangkutan. Pada saat pelimpahan wewenang perlu melakukan, di samping memberikan standar operasional prosedur, juga perlu melakukan pengawasan pendahuluan. Apakah yang akan melakukan pelaksanaan tersebut betul-betul terampil, betul-betul mentaati SOP. Jika ternyata belum terampil, maka tugas daripada dokter yang memberikan pelimpahan wewenang melakukan pelatihan sebelum mereka terjun untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kita boleh lanjutkan. Ini saya tulis komplit nanti biar nanti dibaca oleh para mahasiswa. Kita lanjutkan tahap proses pengawasan. Jadi pengawasan itu juga harus direncanakan dari awal. Jadi tahap pertama mestinya perencanaan. Tapi di sini disebutkan bahwa tahap pertama adalah penetapan standar. Jadi yang masuk di dalam perencanaan proses pengawasan adalah menetapkan standar pelaksanaan. Kemudian yang kedua menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga pengukuran pelaksanaan nyata, membandingkan prestasi dengan standar, kemudian pengambilan tindakan koreksi. Pada saat penetapan standar, yaitu satuan pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil. Bisa berupa tujuan suatu program, bisa sasaran, misalnya sasarannya berapa ratus balita gizi buruk, berapa bayi yang harus divaksinasi, berapa pasien prolanis yang harus dilayani. Jadi bisa berupa target atau kuota yang telah ditentukan. Sasaran itu bisa berupa anggaran, misalnya di bagian penyetoran retribusi yang disetor ke pemerintah daerah itu mencapai target apa tidak. Termasuk di dalam satu institusi pelayanan kesehatan yang mandiri, itu juga target anggaran menjadi suatu standar. Kemudian keuntungan, jika itu suatu organisasi misalnya rumah sakit swasta
atau balai pengobatan swasta. Kemudian sasaran produksinya siapa saja yang bisa diakses. Kemudian pelanggan yang akan diakses, itu menjadi penetapan target dalam pelaksanaan. Jadi standar-standar itu menjadi bahan yang digunakan di dalam perencanaan. Jadi kita menyiapkan terlebih dahulu. Dengan sendirinya setiap kegiatan standarnya berbeda-beda. Sebagai contoh misalnya, untuk melihat pelayanan kesehatan remaja, maka seorang petugas pelayanan kesehatan remaja harus bisa berkomunikasi seperti remaja dan bisa menjadi komunikan yang baik, tidak menggurui, kemudian bisa membantu masalahnya remaja. Nah, standar-standar itu mungkin agak sulit untuk diukur, namun demikian bisa diamati. Jadi itu penetapan standar. Jadi nanti ada standar kualitatif dan standar kuantitatif. Kemudian yang berikutnya adalah kalau standar fisik itu mudah diukur karena standar fisik berkaitan dengan jumlah, dengan kualitas. Jadi kalau tidak ada keluhan, tidak ada komplain, jika pasien ibu hamil misalnya datang untuk kunjungan pertama K1 pada trimester 1, diharapkan pada trimester 3 dan 4 dia sudah datang lagi minimal 2 kali, 3 kali, sehingga sampai terjadi kunjungan ketiga dan keempat. Jika pasien itu hanya datang 1 kali, kunjungan kedua, 3, 4 tidak datang, berarti kualitas pelayanannya tidak bagus, karena yang mestinya dia harus kontrol berkali-kali, minimal 4 kali, dia hanya datang 1 kali. Itu standar fisik. Kalau standar keuangan jelas ya. Kemudian standar waktu juga menjadi penting. Sebagai contoh misalnya standar waktu atau kecepatan produksi kalau di dalam dunia pabrik. Standar waktu misalnya 1 orang perawat di dalam memberikan pelayanan vaksinasi saja, penyuntikan saja misalnya, tetapi tanpa kegiatan lain, anamnese dan lain-lain dikerjakan oleh yang lain, pemantauan dikerjakan oleh yang lain, misalnya satu perawat bisa melakukan penyuntikan dengan baik dan benar serta nyaman, misalnya 1 orang 100 pasien dalam waktu 1 hari, itu misalnya penetapan standar. Jika di rata-rata mulai dari pendaftaran sampai terakhir, maka 1 orang misalnya melayani sekitar 40-50 orang. Jika lebih dari itu mungkin terjadi sesuatu. Itu penetapan standar. Dengan sendirinya penetapan standar berdasarkan kaidah ilmu, kemudian pengalaman-pengalaman masa lalu atau sejarah masa lalu. Tahap kedua adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang perlu diperhatikan itu pengukurannya setiap berapa waktu. Misalnya standar pengukuran untuk mengetahui kualitas vaksin, vaksin itu bisa dipakai terus atau tidak, misalnya pengukuran suhu di dalam penyimpanan dilakukan pagi dan siang. Pagi pas petugas datang, siang petugas mau pulang. Itu pengukuran vaksin. Jadi ada pengukuran-pengukuran yang dilakukan sehari 2 kali, ada yang pengukuran mungkin cukup seminggu sekali, ada pengukuran yang harus dilakukan mungkin tiap jam, tergantung apa yang harus diukur. Sebagai contoh misalnya pengukuran yang berkaitan dengan gudang. Gudang itu akan berbeda antara gudang obat dan gudang non-obat. Gudang non-obat misalnya pengukurannya itu juga harus dilihat, yang diukur itu pencahayaannya itu merusak obat apa tidak, kemudian ventilasinya, suhunya, kelembabannya. Nah, cara mengukurnya itu harusnya yang mudah dilakukan dan tidak mahal,
dan dapat diterangkan kepada karyawan yang melakukan pengukuran tersebut, karena tidak mungkin manajer melakukan sampai ke detail seperti itu. Namun demikian, petugas yang melakukan pengukuran harus mencatat di dalam suatu format manajemen pengawasan. Kemudian tahap yang ketiga, pengukuran pelaksanaan nyata dilakukan secara berulang-ulang. Berbedanya dengan evaluasi, kalau evaluasi biasanya dilakukan hanya pada saat akhir program. Tapi kalau pengendalian itu lebih dilakukan secara terus-menerus. Caranya bisa dilakukan dengan observasi, pengamatan, jadi misalnya pengamatan pelayanan. Namun demikian, kalau tiap hari dipenerangi oleh atasan kan ya tidak mungkin. Jadi sekali waktu seorang kepala puskesmas, dokter kepala puskesmas melakukan pengawasan pelayanan di bidang-bidang tertentu yang mempunyai kritikal untuk melihat apakah betul pelayanannya itu ramah, apakah betul pelayanannya itu care terhadap pasien, apakah pelayanan itu sesuai dengan operasional prosedur. Kemudian cara pengukuran pelaksanaan nyatanya bisa dilakukan dengan laporan-laporan, bisa tertulis maupun lisan. Seperti tadi, pengukuran oleh atasan melihat catatan dari petugas gudang, catatan dari petugas vaksin, catatan dari medical record yang ada. Kemudian bisa dengan metode-metode otomatis. Jadi pengukuran bisa dengan metode-metode otomatis. Sekarang dengan adanya kecanggihan masa kini, vaksin yang telah ED itu sudah ada petunjuk-petunjuk tersendiri mengenai labelisasinya, sehingga akan jika melewati masa ED-nya atau pernah terlampaui suhu penyimpanannya akan terpantau secara otomatis bahwa vaksin itu harus disingkirkan. Kemudian pengukuran pelaksanaan kegiatan berikutnya bisa melakukan secara inspeksi. Jadi pengukuran melakukan dengan cara inspeksi. Inspeksi itu ya seperti pengamatan, seperti observasi, dilakukan dengan cara melihat lebih mendalam. Jadi bukan hanya observasi tetapi melihat lebih mendalam. Jika diperlukan, dilakukan pengujian dengan pengambilan sampel. Sebagai contoh misalnya, untuk mengetahui mutu obat yang ada di gudang farmasi, maka perlu dilakukan uji sampling, misalnya 55% dari antibiotika yang diterima, diuji secara laboratorium oleh Badan POM, standarnya memenuhi kualitas apa tidak. Jika tidak memenuhi kualitas, maka dikembalikan kepada produsen obat yang mengirimkannya. Jadi bisa dilakukan tes. Begitu juga misalnya seorang wakil direktur bidang penunjang medis yang membawai unit pelayanan makanan pasien. Pada waktu-waktu tertentu bisa melakukan pengujian sampel makanan yang diberikan kepada pasien memenuhi standar kualitas apa tidak, memenuhi standar diet yang telah ditentukan apa tidak. Jadi perlu dilakukan pengujian tes dengan pengambilan sampel. Itu pengukuran pelaksanaan nyatanya. Kemudian membandingkan prestasi dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan ini kegiatan yang paling kritis, tetapi yang mudah dilakukan karena jika standar sudah disiapkan, maka tinggal membandingkan. Memang ada kompleks di dalam mengambil hasil interpretasi ini, namun demikian kita bisa melihat penyimpangannya sejauh mana, maka kita perlu melakukan analisis mengapa penyimpangan terjadi. Bukan siapa yang menyebabkan penyimpangan, tapi mengapa penyimpangan itu terjadi. Jadi yang lebih penting adalah kenapa penyimpangan itu terjadi, bukan siapa. Kalau siapa berarti langsung menunjuk orang, tapi kalau mengapa penyimpangan itu terjadi akan melihat
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Boleh. Yang kelima adalah pengambilan tindakan koreksi bila ada perbedaan antara kenyataan dengan standar, maka dilakukan koreksi. Jika yang melakukan koreksi dari luar, maka itu menjadi suatu temuan yang perlu dikoreksi. Jika yang menemukan itu adalah atasan langsung, maka tugas atasan langsung memberikan bimbingan untuk menyelesaikan atau memperbaiki masalah tersebut. Jadi karena sebab perbedaannya itu diketahui, kemudian mengetahui letak sumber perbedaan, sehingga kita bisa tahu memilih alternatif perbedaan untuk perbaikan. Di dalam pengambilan tindakan koreksi bisa saja terjadi memberikan alternatif perbaikan, bisa saja karena standarnya itu perlu dirubah. Misalnya jika kita mempunyai standar pelayanan vaksinasi, satu perawat memvaksinasi ditargetkan 40, ternyata bisa lebih dari 40, maka standarnya bisa kita naikkan. Atau misalnya kita memberikan target satu perawat melakukan pelayanan vaksinasi 100, ternyata kewalahan sehingga terjadi banyak yang bengkak dan lain-lain misalnya. Maka standarnya perlu diturunkan. Jadi perlu diperbaiki di dalam pelaksanaan standarnya maupun perlu diperbaiki di dalam pelaksanaannya atau kedua-duanya. Jadi bisa mengubah standar awal, kemudian mengukurnya itu juga perlu dilakukan. Misalnya jangan sampai terjadi efek yang negatif di kemudian hari karena pengukurannya terlalu lama. Jadi pengawasannya terlalu lama. Jadi frekuensinya mungkin terlalu sedikit. Jadi dengan adanya pengawasan yang sering akan menjadi lebih baik, dan kadang-kadang ada orang yang diawasi secara terus-menerus malah menjadi tidak nyaman. Atau mengganti sistem pengukurannya. Kita lanjutkan. Ini sudah kita sampaikan tadi sebagai bahan untuk pegangan mahasiswa. Saya lanjutkan dengan ini. Maaf, kebanyakan. Jadi secara skematis proses pengawasan itu meliputi mulai dari penentuan standar dan metode penilaian kerja. Jadi penentuan standar dan metode penilaian kerja. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian kerja, penilaian kinerja, bukan penilaian kerja, penilaian kinerja. Apakah kinerja itu yang dicapai sesuai dengan standar? Jika sesuai dengan standar, maka tujuan tercapai. Jika tidak mencapai standar, maka perlu pengambilan tindakan koreksi dan melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan. Apakah standarnya terlalu tinggi, atau apakah ada penyimpangan? Jika terjadi penyimpangan, dilakukan perbaikan. Jadi kalau memang ternyata standarnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, dilakukan umpan balik untuk penentuan standar berikutnya. Penilaian kinerja ini pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja karyawan umumnya dibedakan kebanyakan pada pekerjaan yang meliputi elemen-elemen kuantitas dari hasil. Biasanya kinerja itu dilihat dari jumlah yang dikerjakan. Jadi misalnya orang itu disiplin, pagi datang, pulang siang, tetapi tidak ada satupun pekerjaan yang dikerjakan. Itu standar kuantitasnya tidak berhasil. Kemudian ada standar kualitas dari hasil. Standar kualitas dari hasil kita lihat dari kualitasnya. Kalau di dalam pelayanan, kenyamanan si pasien, kepuasan si pasien.
Kemudian standar kinerja yang lain adalah ketepatan waktu dari hasil. Jadi target yang telah ditentukan tercapai, tetapi waktunya molor apa tidak. Jadi kalau waktunya tepat pada waktunya, syukur sebelum waktunya sudah selesai, itu berarti kinerjanya baik karena kinerja ketepatan waktu. Di Indonesia ada lagi kinerja kehadiran. Nah ini, jadi kinerja kehadiran, saya tidak begitu setuju dengan kinerja kehadiran. Kalau dinilai hanya sebagai satu-satunya kinerja, karena kinerja kehadiran hanya melihat datang dan pulang saja. Jadi kinerja kehadiran itu akan menjadi bagus jika diikuti dengan kinerja kuantitas, kinerja kualitas, dan kinerja ketepatan waktu. Kinerja kehadiran berkaitan dengan ketaatan dan kedisiplinan. Kemudian kinerja yang lain yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu dipakai untuk sebagai penilaian kemampuan untuk promosi karyawan adalah kemampuan kerjasama dengan teman-teman yang lain. Jadi kepekaan seseorang terhadap pekerjaan yang lain, jika dia punya waktu yang lebih slow bisa membantu teman yang lain. Kemampuan bekerja sama. Dari mana informasi kinerja ini diperoleh? Jenis informasi kinerja itu ada dua macam, kinerja perilaku dan kinerja hasil. Yang dimaksud dengan kinerja berdasarkan perilaku, berfokus pada perilaku tertentu mendukung keberhasilan kerja. Jadi gambaran mengenai persuasi verbal dapat diamati dengan menggunakan informasi pada kinerja. Memang informasi perilaku sulit untuk diidentifikasi. Informasi perilaku secara jelas menandakan perilaku yang diinginkan oleh manajemen. Penekanan pada cara melakukan pekerjaan. Jadi misalnya membantu pasien dalam melakukan suatu aktivitas dengan sabar, kemudian sopan, membantu teman sekerja, mematuhi peraturan dan prosedur, itu adalah informasi kinerja berdasarkan perilaku. Kemudian kalau berdasarkan dengan hasil, jelas tadi kuantitatif, kualitatif, tepat waktu, kemudian efektif, efisien, kemudian peningkatan berdasarkan pengalaman standar sebelumnya atau standar sejarah, kemudian kemampuan menggunakan metode dalam melaksanakan tugas, kemudian standar yang absolut yang dia pakai. Kita lanjutkan. Ini tulisan ini biar untuk mahasiswa mendalami. Berdasarkan proses kegiatan, ada beberapa tipe pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan atau freeword control. Jadi pengawasan pendahuluan itu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Itu memastikan apakah petunjuk dasar hukum, kalau di dalam manajemen pemerintahan, dasar hukum. Kalau di yayasan mungkin visi misi organisasi induknya, kemudian tujuan-tujuan strategisnya, kemudian SOP-nya, kemudian inputnya, material, metodenya, semuanya tersedia atau belum. Jadi mengawasi input. Jadi pengawasan pendahuluan itu mengawasi input. Jadi dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Untuk memastikan bahwa perencanaan pengawasannya pun sudah disiapkan. Kemudian pada saat kegiatan berlangsung, jadi pengawasan konkuren, yaitu pengawasan pada saat proses terjadi, memastikan bahwa segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagai mestinya. Misalnya,
di dalam proyek pembangunan suatu atau pengadaan mobil dinas misalnya. Misalnya pengadaan mobil dinas. Pada waktu perencanaan mestinya sudah ditentukan mobil dinas yang mau dibeli itu spesifikasinya seperti apa. Kalau di pemerintahan tidak boleh menyebut merek membeli mobil. Sekarang dengan adanya e-purchasing lebih mudah bisa membeli dengan merek tertentu. Kalau dulu hanya boleh memberikan spesifikasi. Pakai merek pun juga harus pakai spesifikasi karena satu merek bisa spesifikasinya berbeda-beda. Misalnya Toyota itu Toyota yang keberapa, terbitan yang keberapa. Jadi harus sesuai dengan spesifikasi. Pada saat penerimaan barang, misalnya setelah terjadi lelang, terjadi kontrak lelang, sudah dicek kebenarannya, sudah disepakati spesifikasinya, panitia pemeriksa barang sebelum dibayar harus mengecek, harus mengawasi apakah barang itu sudah sesuai dengan spesifikasi apa tidak. Jika sesuai, maka bisa lanjut ke program berikutnya yaitu pembayaran. Jadi pengawasan konkuren sering disebut juga pengawasan yes no. Artinya jika sesuai dengan standar, lanjut ke program berikutnya. Jika tidak, maka berhenti di situ, revisi. Sedangkan pengawasan umpan balik, yaitu pengawasan setelah program itu selesai, sehingga tidak mungkin melakukan satu perbaikan pada program tersebut, hanya untuk perbaikan tahun-tahun berikutnya. Jadi kalau digambarkan, mohon maaf. Jika digambarkan tipe pemeriksaan awal, input, pemeriksaan di dalam konkuren yaitu proses dan output. Jadi itu yang tipe pengawasan. Kita lanjutkan. Ya. Jadi pengawasan awal atau ada yang menyebut pengawasan aspek masukan. Jadi ada yang menyebut pengawasan free word control, ada yang menyebut pengawasan aspek masukan. Jadi di dalam proyek antara lain mencakup tenaga, manusia, dana, bahan, peralatan, jam kerja, data, kebijakan manajemen, dan sebagainya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Jadi hal-hal yang bersifat P1 kalau di bidang kesehatan, perencanaan, itu jadi 5M1 hanya itu dicek terlebih dahulu sebelum program berjalan. Siapa yang melakukan pengawasan aspek masukan? Dengan sendirinya pimpinan unit yang melakukannya. Jadi inspeksi dari yang bersangkutan. Karena dia yang membuat perencanaan, kemudian dia sendiri juga harus ngecek apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian aspek proses yang disebut juga dengan concurrent control, yaitu mencerminkan proses kegiatan seperti penelitian. Jadi program-program penelitian itu sebelum penelitian itu berlanjut, di tengah kegiatan itu dilakukan suatu aktivitas pengawasan. Begitu juga pelatihan. Seperti ini misalnya, pelatihan-pelatihan atau pemberian materi itu dilakukan pengawasan oleh bidang akademik, apakah penyajian materinya itu sesuai dengan tujuan organisasi, tujuan pembelajaran apa tidak. Termasuk pada aspek produksi. Kemudian pada aspek pemberian bantuan. Sesuai dengan peruntukannya apa tidak. Jika sesuai peruntukannya lanjut, kalau tidak sesuai peruntukannya di stop. Sedangkan aspek keluaran, jadi ada yang mengatakan pengawasan itu ada 3 tipe, tipe viewer, tipe konkuren, dan tipe post control. Ada yang mengatakan tipe aspek masukan, tipe aspek proses, tipe aspek keluaran. Sama saja.
Selain 3 tipe tadi, ada beberapa macam pengawasan lainnya. Ada yang menggolongkan pengawasan itu menjadi beberapa golongan, yaitu pengawasan internal, pengawasan eksternal, formal, informal, preventif, represif. Perlu kita sampaikan supaya mahasiswa tidak bingung. Yang dimaksud dengan pengawasan internal itu berarti dari dalam. Dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian internal ini meliputi hal-hal yang cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur sistem, dan hasil termasuk kehadirannya. Sekarang dengan adanya fingerprint, kehadiran itu bisa didelegasikan kepada komputerisasi. Namun demikian, hasil yang berupa kuantitas maupun kualitas tetap harus dilihat oleh atasannya masing-masing. Seperti hanya pada mahasiswa yang mengikuti ujian, kalau diawasi terus-menerus rasanya sepet. Begitu juga di dalam pengawasan internal. Jadi kapan harus diawasi secara masif, kapan dilakukan pengawasan dari jarak jauh. Kemudian pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Pengendalian ekstern dapat dilakukan secara formal maupun informal. Jadi kalau intern dari dalam organisasi, kalau ekstern bisa dari luar organisasi. Luar organisasi bisa bila organisasi formal, bisa organisasi non formal. Jadi ada, tapi yang jelas eksternal itu dari luar organisasi. Oleh karena itu jika budaya pengawasan mandiri oleh semua pegawai itu baik, maka pengawasan internal itu hal-hal yang biasa. Tetapi kalau budaya kerjanya jelek atau motif bekerjanya di suatu unit usaha itu hanya mencari nafkah belaka tanpa disertai ikut handueni organisasi tersebut, maka pengawasan internal menjadi hal yang sangat penting, apalagi pengawasan eksternal. Yang dimaksud dengan pengawasan formal dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang dapat melakukan secara intern maupun ekstern. Jadi itu formal. Misalnya badan pemeriksa itu dari luar, tetapi formal. Kalau dari dalam misalnya sidak oleh atasannya masing-masing, kemudian pengecekan oleh atasannya masing itu informal, itu formal. Kemudian pengawasan formal informal kontrol bisa dilakukan oleh masyarakat atau konsumen baik langsung maupun tidak langsung. Jadi misalnya menyampaikan keluhan-keluhan melalui kotak saran, keluhan-keluhan melalui surat kabar, keluhan-keluhan melalui WA, keluhan-keluhan melalui Facebook. Itu adalah pengawasan informal. Kemudian ada lagi pengawasan preventif dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum. Jadi pengawasan preventif dilakukan sebelum kegiatan dilakukan, yaitu tujuannya agar untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan sendirinya pengawasan preventif itu sama dengan pengawasan pendahuluan atau pengawasan aspek masukan sebelum terjadinya kegiatan. Pengawasan ini lebih bermanfaat jika dilakukan oleh atasan langsung. Jadi pengawasan masukan atau pengawasan pendahuluan, pengawasan preventif itu akan lebih bermanfaat jika dilakukan oleh atasan langsung. Mahasiswa S1 STIKES yang jurusannya administrasi kesehatan perlu memahami fungsi-fungsi ini karena nanti kalau diberi tugas menjadi orang kedua minimal atau orang pertama lebih baik, terus maka bisa memahami apa yang harus dilakukan di dalam pengawasan, baik pengawasan yang preventif maupun yang represif. Preventif itu yang tadi sifatnya pada
aspek masukan atau pendahuluan. Sedangkan yang represif, pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan, biasanya pada akhir anggaran. Jadi kalau represif lebih pada pengawasan output, pengawasan umpan balik. Ada jenis pengawasan berikutnya adalah pengawasan aktif atau pengawasan langsung. Jadi inspektorat pemerintah di dalam mengawasi unit-unit organisasi atau yayasan dalam mengawasi unit-unit pelayanan di bawahnya dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Jadi secara langsung, secara aktif memeriksa, melihat apakah yang dikerjakan sesuai dengan kriteria standar yang telah ditentukan. Atau jangan-jangan malah standarnya belum ada. Nah, itu perlu dilakukan pengawasan secara aktif. Kenapa pengawasan aktif penting? Karena memungkinkan pengawasan yang berupa laporan-laporan atau berupa pengawasan pasif yang dilaporkan belum tentu persis sama dengan yang diharapkan dalam pengawasan aktif. Sedangkan pengawasan pasif yaitu dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi, bisa secara jarak jauh. Sekarang dengan adanya teknologi internet, misalnya pengawasan proyek bangunan cukup memotret bangunan dari jarak jauh, kemudian dilaporkan, melaporkan penyerapan anggaran, melaporkan peningkatan kualitas, kemudian capaian fisik berapa persen, itu pengawasan dari jarak jauh. Namun demikian pengawasan jarak jauh atau pasif atau pengawasan tidak langsung bukan satu-satunya pengawasan yang baik, akan lebih bagus lagi disertai dengan pengawasan langsung. Selanjutnya menurut bidang yang diawasi, ada pengawasan dalam bidang sumber daya manusia, pengawasan di bidang informasi, pengawasan bidang keuangan, pengawasan di bidang pemasaran, pengawasan di bidang produksi. Yang sering menjadi momok adalah pengawasan di bidang keuangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan pengawasan di bidang pemasaran maupun produksi bisa menyangkut penyelewengan keuangan. Pemeriksaan di bidang sumber daya manusia berkaitan dengan kedisiplinan, kemudian berkaitan dengan kesopanan, ketaatan, berkaitan dengan kenyamanan pasien yang diberi pelayanan. Kemudian dengan adanya jenjang karir, pengawasan di bidang SDM menjadi penting dengan melihat perilaku pegawai. Kita bisa tahu bahwa orang itu punya kemampuan untuk menjadi suatu pejabat di atasnya misalnya. Jadi pengawasan bidang SDM memungkinkan adanya jenjang karir. Kemudian pengawasan di bidang SDM memerlukan pemahaman manajer atas motivasi kerja. Karena dengan mengawasi bidang SDM, dengan sendirinya manajer atau atasan harus bisa memberikan motivasi, paham atas motivasi, paham atas kepuasan. Jadi memahami kepuasan pegawai di dalam melaksanakan tugas, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pegawai. Kemudian
juga mempunyai gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam situasi yang berbeda antara karyawan satu dengan karyawan yang lain dalam situasi kelompok yang berbeda. Kemudian pengawasan di bidang informasi berkaitan dengan penggunaan teknologi. Untuk program studi STIKES administrasi kesehatan dengan sendirinya nanti akan mendapatkan materi mengenai sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan itu akan mempermudah pengambilan keputusan, misalnya jika terjadi peningkatan kasus, apa yang harus disiapkan. Nanti berkaitan dengan surveillance epidemiologi, berkaitan dengan penyakit-penyakit tertentu. Sebagai contoh misalnya, berdasarkan sejarah pengalaman-pengalaman tahun yang lalu, menjelang tahun baru, kecelakaan remaja meningkat. Berarti terjadi kebut-kebutan, kemudian terjadi kongko-kongko di malam hari menjelang tahun baru, atau menjelang lebaran. Kalau kita telusuri lebih lanjut, jika sistem informasinya itu kuat, akan bisa diketahui kasus-kasus yang berkaitan dengan penyakit seksual menular biasanya pada bulan-bulan itu sistem informasi kesehatan itu menjadi sangat penting kaitannya dengan pengambilan keputusan untuk melakukan suatu kegiatan. Termasuk misalnya pada saat menjelang musim penghujan, biasanya kasus demam berdarah itu meningkat. Ini sudah sampai bulan-bulan segini kok belum meningkat. Ada apa dengan pelayanan diagnosa demam berdarah? Apa yang terjadi? Jadi kawasan di bidang informasi menjadi sangat penting. Apalagi sekarang dengan adanya penerapan sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan. Kemudian pengawasan di bidang keuangan berkaitan dengan analisa laporan keuangan. Apakah laporan keuangan itu sesuai dengan peruntukannya, kemudian manajemen kasnya antara yang dibutuhkan dengan termasuk audit penggunaan kas tersebut. Pak Mas Ruhi, nyuwun sewu, ini suaranya kecil sekali, gitu. Jauh gitu suaranya. Berikutnya pengawasan di bagian pemasaran berkaitan dengan sasaran potensial. Misalnya puskesmas akan didirikan di suatu wilayah, itu harus melihat pangsa-pangsa di sana, itu memungkinkan didirikan puskesmas rawat inap, apa cukup puskesmas pembantu, atau mungkin perlu didirikan misalnya unit pelayanan swasta yang lain untuk dilakukan atas pangsa yang potensial. Kemudian pengawasan di bagian pemasaran berkaitan dengan survei perilaku konsumen supaya pelayanannya itu tidak ditinggalkan oleh konsumen. Termasuk evaluasi strategi pemasaran, campuran yang dilakukan. Walaupun pelayanan kesehatan itu bukan pelayanan mencari untung, tetapi evaluasi strategi pemasaran itu penting. Jadi sasaran Kurang jelas ya Pak Uci suaranya. Nggih, putus-putus Bapak. Tapi kadang muncul, kadang tenggelam ngoten. Distribusi makanan adapun metode pengawasan yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang dimaksud dengan kualitatif
Yaitu pengawasan dengan pengamatan, inspeksi secara teratur, sifatnya kualitatif. Jadi melihat kebiasaan bertugas di dalam memberi pelayanan, menyenangkan apa tidak, fair apa tidak. Kemudian kualitatif melihat laporan lisan tertulis atau diskusi antara bawahan dengan atas satu pengawasan kualitatif. Tentang metode yang kuantitatif, misalnya audit pelaksanaan, menghitung anggaran, kemudian mengecek bagian teknik hubungan dengan waktu, misalnya pekerjaan berapa pada bulan apa harus selesai tercapai. Ya. Nggih. Apakah sampun Bapak sudah materinya? Mudah-mudahan bisa didengar ya. Halo Pak Mas Ruki. Nggih. Oh, nggih. Karena gangguan hujan deras nggih Pak, ini makanya tidak terdengar dengan jelas. Yang kelima, prinsip-prinsip pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi dilakukan secara terus-menerus agar tujuan tercapai, kemudian harus menjadi umpan balik terhadap kegiatan organisasi, partai tak itu menyalakan lampu. Saya akan mencoba. Iya. Mencoba menjawab yang bertanya. Hanya satu yang bertanya, ada lagi? Pertanyaannya, apabila tanpa adanya pengawasan, orang-orang akan melakukan penyimpangan pada manajemen, bagaimana pendapat Bapak dalam menanggapinya? Tadi subpokok bahasan terakhir, pengawasan interaktif dan pengawasan komitmen. Jika karyawannya itu budaya kerjanya tinggi, artinya ketaatan terhadap prosedurnya tinggi, kemudian saling mengingatkan antara karyawan yang satu dengan yang lainnya cukup bagus dan tidak terjadi komunikasi yang salah, artinya hubungannya tetap harmonis, maka atasan tidak terlalu sering harus mengawasi. Jadi pertanyaanmu yang berkaitan dengan adanya pengawasan, orang-orang akan melakukan penyimpangan pada manajemen, bagaimana pendapat? Tidak semua orang sengaja melakukan penyimpangan. Namun demikian, pengawasan itu menjadi penting, tetap harus dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan yang berlebihan. Mas Zaid, Muta, Diva, bagaimana? Suara saya bisa didengar? Bisa didengar? Sinyalnya terputus-putus. Jadi peran pemimpin itu akan menjadi motivator dan juga menjadi stabilisator dan juga dia menanamkan budaya kerja sehingga semua karyawan diharapkan bisa
bisa mematuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan sehingga penyimpangan itu tidak banyak terjadi. Namun demikian fungsi pengawasan tetap harus dilakukan jika terjadi masalah-masalah gejala-gejala yang perlu dilakukan. Pengawasan tidak harus dilakukan oleh orang luar, tetapi bisa dilakukan oleh orang dalam. Pengawasan dari dalam lebih efektif di dalam menjaga atau mengurangi penyimpangan dibandingkan dengan pengawasan dari luar. Karena pengawasan dari luar hanya melihat sesaat, tidak seperti pengawasan dari dalam bisa melihat sebelum penyimpangan terjadi. Itulah seninya pemimpin institusi, pemimpin organisasi harus